Halo Sobat Podcast Wirabakti Nyengah Nyapur. Hari ini hari yang spesial seperti biasa. Nampaknya tidak asing lagi. Beliau adalah suatu polisi yang menjabat sebagai polisi pendidik. Selamat siang Mas Fajar. Selamat siang. Nah, ini kita yang keberapa nih podcast nih? Insya Allah yang kedua. Yang kedua ya? Ya, yang kedua. Nah, jadi hari ini spesial nih, sengaja kita undang kembali karena belum lama ya, baru beberapa hari sudah ataupun melaksanakan Hari Pendidikan Nasional, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Baru 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu. Ini spesial, memang sengaja kami undang dalam hal ini sesuai dengan role modelnya Mas Fajar ini. Siap. Mengajar kan begitu kan? Siap. Bisa dijelaskan nggak kira-kira Mas Fajar sudah sejauh mana sih pendidikan nasional kita ini? Baik, terima kasih Bang Jirin. Sebenarnya kegiatan ini memang sudah ditupoksi saya sejak lama. Iya. Dan memang saya sudah berkeliling dari 147 kampung dan 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Dan alhamdulillah sudah hampir semua sekolahan bagi tingkat SD, SMP dan SMA sudah saya pernah kunjungin ya. Insya Allah berikan doa kepada kami untuk selalu sehat. Saya akan menjelajah kembali ke wilayah-wilayah terluar di Kabupaten Tulang Bawang. Wah, seperti Sungai Burung, kemudian Blok Kosong atau daerah Rawajati Timur sana sampai Blok 13 nanti. Insya Allah dalam tahun ini akan saya kunjungi ke sana. Karena sesuai dengan amanah undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu. Polisi tidak boleh lepas. Betul. Selain ada tenaga pendidik di sana yang profesional, kita dari Polri wajib turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini betul. Seperti itu, Pak ini Jirin. Bersemangat sekali ya Mas Fajar ini. Ya. Kan nggak banyak nih ya anggota Polri mau mengeluarkan spirit tenaga maupun keahliannya itu untuk mengajar siswa. Betul. Yang berkaitan dengan banyak nih siswa-siswi yang mungkin latar belakangnya yang seperti apa. Betul sekali. Tapi Mas Fajar dengan keterbatasan ya waktu mungkin ya. Betul. Keterbatasan waktu. Karena kan Mas Fajar kan seorang anggota polisi yang memang betul dituntut untuk berdinas kan begitu. Betul apalagi sekali. Kan di staf ya, di Bimas ya. Ya, di Bimas, betul sekali. Oh, coba Mas Fajar ceritakan sebenarnya itu motivasi apa sih kok Mas Fajar itu power sekali lah, kuat sekali nih mendekatkan diri kepada anak-anak untuk mengajar. Baik, terima kasih. Motivasi yang pertama adalah pendidikan tidak ada matinya. Gitu ya. Seperti hadis Nabi, utlubul ilma minal ahdi ilal ahdi. Tuntutlah ilmu dari awek-awek sampai ke liang lahat. Nah, itu. Oleh karena itu saya berprinsip pendidikanlah nomor 1. Ilmu nomor 1. Tapi ada ilmu saya kalah dengan adab. Gitu ya. Nah, tapi ilmu itu harus dimotivasi. Kita harus terus mengejar ilmu sampai kapanpun, sampai usia tua kita harus belajar. Oleh karena itu saya ingin mengajak dan memotivasi adik-adik saya di luaran sana yang di Kabupaten Tulang Bawang khususnya. Itu akan saya mengajak adik untuk tetap menuntut ilmu, jangan sampai putus sekolah, jangan sampai pernah down. Oh, saya ini orang nggak punya, karena saya juga pernah mengalami yang namanya putus sekolah. Tapi saya lihat ya di media sosial itu banyak sekali loh kegiatan Mas Fajar itu. Kayaknya deket banget tuh ya sama anak-anak, bisa sedekat itu loh gitu loh. Itu ada nggak trik-triknya itu? Bisa deket gitu sama anak-anak itu? Baik. Kan nggak gampang gitu loh. Ya, agak sulit. Nah, ini ada pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi pertama, kenapa saya bisa dekat dengan anak-anak atau dengan adik di sana? Saya bisa menempatkan diri pada posisi. Begitu. Ketika saya ketemu dengan anak SD, harus menjadi seorang bapak. Dengan anak SMP dan anak SMA harus sebagai seorang kakak. Oh iya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan polisi dengan anak-anak. Pendekatannya tipe saya adalah seorang kakak dengan adik, seorang bapak dengan anak. Makanya alhamdulillah di mana tempat saya sudah punya kenalan. Baik adik saya dari tahun berapa itu sudah masih ingat dengan saya. Alhamdulillah
dengan lantaran motivasi saya berikan pada anak-anak, alhamdulillah ada adik saya di sana banyak sekali yang jadi orang sekarang. Luar Iya, biasa luar pokoknya. biasa. Ini satu contoh buat motivasi deh buat kawan-kawan anggota Polri di mana. Jadi sempatkanlah diri, sempatkanlah waktu untuk pendekatan dengan masyarakat. Artinya banyak cara untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kan begitu kan? Betul sekali. Salah satunya dengan cara seperti Mas Fajar ini, mempunyai kemampuan untuk berdialog ataupun pendekatan kepada siswa, akhirnya bisa lebih dekat dan lebih termotivasi nih Iya. dengan anak-anak tersebut. Terus dengan hadirnya Mas Fajar ini, kira-kira anak-anak seperti apa tanggapannya terhadap, kan tahu ya polisi kan? Ya. Ya alhamdulillah awalnya, wah ada Pak Polisi nih. Awalnya polisi. Tapi begitu sampaikan ada Dek di sini, Pak Polisi hadir bukan untuk menjadi seorang polisi di tengah-tengah, sebagai seorang kakak, sebagai seorang bapak di sini. Ayo kita sama-sama belajar di sini. Jadi Tapi dipanggil kakak ya? seringnya panggil kakak. Oh, sebagai kakak ya. Ya. Artinya memang- sangat dekat kali ya? Iya, karena memang selain di dunia pendidikan, kami juga di dunia kepramukaan memang luar biasa juga sih. Alhamdulillah saya diberikan amanah juga bisa dekat dengan adik-adik di pramuka. Apalagi mau di pramuka itu antara tua dengan muda itu hanya dibatasi dengan kakak dan adik. Oh iya, Tidak betul. ada bapak, tidak ada anak, tapi adanya kakak dan adik. Oleh karena itu sampai sekarang banyak adik-adik saya di luar sana manggil saya kakak. Seperti itu. Itu artinya di dunia pramuka. Ya. Sebenarnya itu di mengajar di adik-adik siswa ini, selain di ilmu kepramukaan, ada ilmu lain yang kita ajarkan kepada adik-adik siswa. Ada. Jadi ketika kami khususnya dari Satbima sendiri datang ke sekolah-sekolah itu membawa misi yang luar biasa. Apa karena tuh misinya? ada Boleh disebut nggak misinya Boleh. apa tuh? Polri peduli pendidikan. Polri peduli pendidikan. Nah, ini supaya masyarakat tahu nih. Iya. Artinya Satbimas Polres Tulang Bawang Iya. punya misi Polri peduli Pendidikan. pendidikan. Nah, bisa dijelaskan Mas Fajar, coba. Dengan kegiatan Police Good School. Di dalamnya memang bukan materi-materi dunia pendidikan yang kami berikan, tapi tentang dunia perundang-undangan yang ada di kepolisian, seperti tentang kenakalan remaja, kalau untuk tingkatan SMP dan SMA, dan untuk yang SD kita ketentuan pengenalan tentang anti bullying. Anti bullying. Nah, karena saat ini kan memang di dunia digital marak sekali bullying. Oleh karena kita hadir di tengah-tengah dunia pendidikan ini memberikan pencegahan. Jangan sampai Coba, karena ini menyangkut masalah bullying, kira-kira Mas Fajar punya nggak cara tersendiri? Kalau bukan hanya, oh ini bullying, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kira-kira ada trik tersendiri nggak dari Satbimas nih untuk cara penyampaian kepada masyarakat ataupun anak Adik-adik didik kita? Oke. Coba gimana? baik, saya punya teori sendiri. Nah, coba bisa. Saya mencari teori sendiri. Jadi ketika ada semacam pemilihan atau perundungan Betul. atau pencegahannya, saya memberikan beberapa cara kepada adik saya, pada anak saya dengan 2 jari, 5 jari dan 10 jari. Apa tuh? Maksudnya 2 jari, 5 jari, 10 jari nih. Apa nih? Nah, jadi 2 saya jari jelaskan. diculek apa Enggak, udah. Jadi gini, saya memberikan pembelajaran pada adik ketika ada yang membuli kita. Contoh nih, ih gendut, ih gemoy. Oh iya. Iya kan ada kan pakai nama orang tua kadang-kadang kan, tapi hasilkan menggunakan fisik, body shaming bahasanya. Iya. Masih berikan dengan cara 1 dengan 2 jari. Apa itu? Makasih. Oh iya. Kita dibully, iya, kita iya. ucapkan terima kasih. Tuh. Secara logika, orang yang membuli kita kan berpikir, loh, orang saya hejek, saya hina, Kok malah terima kasih. Terima kasih, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kok kita masih dibully lagi nih? Kita pakai cara yang kedua, pakai 5 jari. Apa nih coba? Dadah. Oh, dadah. Iya. Makasih. Dadah. Dadah. Oh, Kan? iya. Kita kan pergi. Oh. Kok masih dibully lagi nih? Oh. Pakai cara yang ketiga, pakai Iya. 10 Jari. Apa itu? Lalu panggil, Pak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, tolong si Anu bully saya. Oh. Nah, itulah Tapi teknik yang saya berikan. gini Mas Fajar. Masalah bullying ini kan terkadang kan siswa itu kan kadang-kadang kan itu malu atau menyampaikan Betul. kepada guru,
kepada orang tua, Ya. bahwasanya dia sudah menjadi korban bullying. Betul sekali. Ada nggak penyampaian ke Mas Fajar kepada adik-adik siswa seandainya terjadinya bullying itu? Coba bisa disampaikan nggak? Jadi penyampaian yang pertama saya kepada anak-anak ketika saya melakukan penyuluhan, saya ungkapkan pertama adalah siapa anak yang mau disebut nakal. Apa tuh? Pertanyaan pertama saya berikan, tunjuk tangan. Pasti tidak ada yang mau nunjuk. Yang kedua, siapa yang pernah menjadi korban bullying? Oh gitu. Mulai menunjuk. Oh sudah ada gitu. Mulai menunjuk. Yang ketiga, siapa yang pernah menjadi pelaku bullying? Ada nggak yang nunjuk itu? Pak, sedikit. Sedikit. 0,01% biasanya. Tapi ada. Ada juga. Tapi yang tidak ada. Bagus juga ya, jujur ya. Ya, tapi disebut nakal tuh nggak ada. Oh. Makanya saya punya. Artinya bullying itu iseng ya. Sebenarnya dari iseng sebenarnya, dari ejek. Cuman pengen apa ya? Ya. Ya. Ingin mendunia lah anak itu. Maksudnya ingin dikenal orang-orang dengan cara yang Tapi kan membuli tadi. tidak baik. Tidak boleh. Kan gitu. Memang kan? tidak boleh. Makanya saya bilang stop bullying sejak dini, jangan sampai bullying terbawa dari kecil sampai ke dewasa. Benar. Bullying itu kalau kata peneliti itu akan terbawa sampai dia tua. dewasa. Sampai tua ke Sampai bawah. tua kan gitu kan. Artinya kita juga nggak tahu ya. Ya. Namanya belum tentu loh yang dibullying ini nasibnya lebih rendah Ya, dari yang betul bullying sekali. kan. Iya, betul. Bisa jadi yang dibullying ini adalah sebagai presiden nantinya. Iya. Kan begitu. Betul Siapa sekali. sekira kan gitu kan. Nah, Karena saya pribadi gini Pak Jirin, saya tahun 2007, ini cerita sedikit. betul. Saya pernah menjadi korban bullying. 2007 setelah saya jadi anggota Polri. Waktu itu saya kecelakaan. Cerita sedikit. Tapi dengan bullying saya menikmati bener bullying itu, akhirnya saya jadi terkenal. Karena saya menikmati, dan tidak semua orang bisa menikmati bullying. Itu bedanya. Kalau saya menikmati, ketika 2007 saya kecelakaan, patah gigi. Mungkin Bang Jirin ingatlah dulu. Iya. Kenapa saya dipanggil Jarpong? Fajar Ompong. Tapi saya menikmati, weh Jarpong. Saya nikmati saja. Nggak saya tangisi, nggak saya pedulikan, enjoy saja. Ya buktinya saya dikenal oleh anggota Polres. Karena jarpongnya. Karena Jarpong tadi. Ya kan? Jadi artinya apa? Ada di sekalian saya berpesan, ketika kita menjadi korban bully, selagi kita bisa melawan, boleh kok kita melawan. Selagi kita bisa menghindar, hindarlah. Selagi kita bisa menikmati, nikmatilah bullying itu. Tapi jangan ada dendam di hati. Loh. Triknya Mas Fajar tadi itu artinya ketika ada orang yang membullying, trik 2 jari, 5 jari, dan 10 jari itu saya menarik dulu. Artinya kan orang yang membullying itu ketika dia itu merendahkan seseorang, dia akan merasa berhasil ketika orang tersebut merasa terhina. Betul kan sekali. begitu kan? Tapi dengan cara yang trik yang Mas Fajar sampaikan tadi dengan 2 jari. 2 jari. Makasih. Apa tadi? Iya, terima kasih. Sarangio gitu ya. Makasih. Dadah. Baru panggil Pak Guru gurunya kalau di lingkungan sekolah kan seperti Jadi itu. kita harus menyampaikan juga kepada adik-adik yang lain juga tuh jangan sampai melakukan bullying kan begitu. Betul kan? sekali. Nah, Mas Fajar ini kan banyak nih di seliweran ini ya, di media sosial juga kegiatan Mas Fajar. Sebagai contoh, boleh ada nggak menyimpan video di handphone kita tuh? Kegiatan Mas Fajar boleh lihat nggak? Boleh. Alhamdulillah ya ada beberapa yang masih kita arsipkan. Coba lihat. Oh iya, ini berarti kegiatan pramuka ya? Iya, betul sekali. Oh ini luar biasa nih. Rame ya? Iya, alhamdulillah ramai sekali. Bagus nih. Nah, ini luar biasa ya. Saya kan sering lihat tuh di media sosial bahwasanya Mas Fajar ini kan aktif sekali nih, terutama di kepramukaan. Betul sekali. Kira-kira kenapa sih Mas Fajar ini kok super sekali aktif gitu loh? Karena kayaknya nggak ada waktu nih ya, waktu yang terbuang sia-sia, yang pastinya selalu melakukan pendekatan kepada adik-adik pramuka. Coba bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bang Jirin. Jadi kenapa saya kalau di pramuka di dunia kepolisian saat ini, dan memang saya berawal kecil juga ikut di pramuka. Oh gitu. Baik dari tingkat SD, SMP, maupun sampai ke SMA. Oh, saya gitu. terlibat langsung di dunia kepramukaan. Oh. Dan memang saya selaku pelakunya di dalamnya. Oleh karena itu,
sampai detik ini saya menggelorakan karena apa, di pramuka itulah membentuk karakter, membentuk jiwa disiplin. Selain ada di OSIS di sekolahan, ekstrakurikuler yang lain, tapi saya mana di pramuka itu luar biasa karena berawal dari diri saya. Bahkan saya adalah angkatan perdana, angkatan pertama Saka Bayangkara Polres Tulang Bawang. Wih, keren. Kemah di Polres Tulang Bawang tahun 2005. Kapolresnya Pak Dodi Yulistono waktu itu. Jadi sampai sekarang saya menggelorakan, memang nasib gak ada yang tahu. Nasib, tapi kan kita mencari bukan ke depannya, tapi dari awal gini kita siapkan gini. Disiplin kita. Pramuka iya. Terus mengajar di sekolah-sekolah iya. Bahkan tadi sudah diceritakan sudah banyak sekolah-sekolah bahkan di luar daerah ya, istilahnya luar batas nih dari Tulang Bawang. Berkeluarga nggak Mas Fajar ini? Alhamdulillah istri 1 anak 3. Nah, kira-kira ini mengganggu nggak aktivitas? Sebelumnya kan dinas ini kalau saya lihat itu nggak pernah bolos nih, aktif terus nih kegiatan-kegiatan di kepolisian. Nah di rumah ini gimana kira-kira? Siap. Ada cemburu nggak? Anak dan istri. Kadang ada kata-kata, papa ini kerja terus. Itu. Papa ini kok kerja terus. Tapi saya sampaikan, tugas saya sebagai anggota Polri yang pertama. Yang kedua, saya ingin membantu adik-adik di luar sana untuk mencapai cita-citanya dengan apa? Memberikan motivasi. Makanya saya sejak dini memberikan kedisiplinan kepada anak saya. Namun saya tidak membatasi kegiatan anak saya. Artinya manajemen keluarga. Jadi ketika saya mau berangkat kerja, anak, papa mau kerja nanti pulangnya agak sore dikit ya. Iya pak, nggak apa-apa. Pamitan dulu. Tapi kalau kita nggak pamitan, kadang nanya anak-anak. Gitu. Makanya manajemen waktu. Itulah yang maksud disiplin. saya. Kita jangan sampai juga dengan kegiatan yang super aktif di luar, tapi kita juga tidak di rumah memperhatikan terbengkalai keluarga kita, kan begitu kan? Karena alangkah indahnya kalau kita baik di luar, baik juga di dalam. Betul. Kan begitu ya? Betul sekali. Nah, berkaitan dengan tema kita ini kan masalah pendidikan. Kira-kira Mas Fajar, sampai sejauh ini dunia pendidikan seperti apa sih tanggapan Mas Fajar? Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Baik, terima kasih. Apakah mulai membaik atau memburuk nih kira-kira? Sebenarnya pada dasarnya pendidikan itu sudah bagus sih sebenarnya. Bagus ya. Mulai dari sistem kurikulumnya. Namun kan kita mengalami sendiri kurikulum kita dengan kurikulum saat ini jauh berbeda. Nah, makanya saat ini saya berpesan kepada adik sekalian, ikuti saja kurikulum yang ada. Karena di kurikulum itulah sudah diciptakan oleh para profesor-profesor di atas sana di kementerian, itu sudah membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Apalagi di era digitalisasi saat ini, jadi anak-anak itu belajar banyak digital, beda dengan zaman era kita, non digital. Tapi pada dasarnya mutu pendidikannya sebenarnya lebih bagus lagi, sesuai dengan melalui tema, digital ya kan sekarang ini kan dengan tema Hardiknas saat ini kan menguatkan pendidikan semesta, mewujudkan lupa sedikit, intinya menguatkan semesta untuk mutu pendidikan. Menguatkan semesta untuk meningkatkan pendidikan. Artinya seperti itu. Seperti itu. Jadi artinya kan bukan tugas seorang guru saja di sini. Tugas kita Polri juga ada di situ. Oh iya. Kita semesta, seluruh Indonesia ini kan. Nah, artinya kawan-kawan dimanapun berada, dunia pendidikan itu bukan hanya didapat di sekolah. Betul sekali. Kan begitu kan? Ketika kita itu mempunyai kemampuan untuk memberikan contoh hal yang baik, itu merupakan salah satu dunia pendidikan. Betul sekali. Sebagai contoh, kawan-kawan mungkin saat ini menyenangi media sosial, ya kan? Mungkin dengan cara konten yang disampaikan yang sifatnya edukasi dan motivasi itu jauh lebih mengena dan dapat tersampaikan. Betul sekali. Apalagi sekarang ini kan adik-adik saat ini kan masuk gadget. Gadget betul. Gadget tuh pinter-pinter loh. Luar biasa. Kan? Bisa kita akui kan? Betul. Gadget tuh pinter-pinter loh. Tapi dengan dunia digitalisasi ini, ketika tidak diarahkan dengan hal yang baik, nah ini berbahaya juga kan. Salah jalur nanti. Nah itu.
Nah, coba bisa diterangkan nggak Mas Fajar peran serta Bimas ya? Bimas. Maaf, jadi peran serta Bimas di Polres Tulang Bawang ini di dunia pendidikan seperti apa nih? Baik. Jadi peran Bimas yang pertama adalah kita mempunyai kewajiban untuk memberikan pencegahan. Pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Karena apa? Ketika kita memberikan pencegahan anak-anak, ayo mulai sekarang digital ini bagus untuk yang kebaikan. Jangan main game online, Betul. judo, yang lain. Itu akan menyesatkan kita. Memang nikmatnya sesaat. Tetapi ketika kita terlanjur masuk ke dalam judi online, maka hidup kita akan sia-sia. Betul. Itu pencegahan. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Motivasi bahwa tidak semua bahkan saya punya teori singkong. Apa itu? Nah, menarik nih ada singkong. teori singkong. Banyak teori nih kayaknya nih. Ya, minimal diberikan seperti itu. Jadi singkong itu saya berikan kepada anak-anak sekalian, singkong itu kalau kita cabut bisa kita makan nggak? Iya. Bisa kan? Bisa dong. Langsung sekejap. Tapi kan rasanya kan kurang pas maksud saya. Sebelum Tapi diolah dulu ya. Belum diolah. Yang kedua nih, singkong bisa dibakar nggak? Bisa. Enak juga kan? Enak. Yang kedua, yang ketiga, singkong bisa dikukus. Bisa. Enak lagi rasanya. Apalagi dengan kopi yang lagi kan. Apalagi singkong diparut, digoreng, dibuat yang makan yang luar biasa dan makan yang normal, itu lebih enak lagi. Artinya apa? Kita jangan lupa pada proses. Proses, betul. Anak-anak sekolah itu dari dari TK, SD, SMP, SMA sederajat, itulah proses di mana kalian menimba ilmu. Dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang penting. Tapi satu, Mas Apa itu? Fajar, setuju nggak Mas Fajar nih, kira-kira? Kira-kira keilmuan seseorang itu bisa diukur berdasarkan akhlak. Kalau Kira-kira setuju nggak Mas Fajar ini setingginya ilmu seseorang kalau tidak dibarengi dengan akhlak itu percuma. Betul. Kan begitu kan? Betul. Artinya akhlak itu yang utama. Ketika orang tersebut punya ilmu tapi tidak dibarengi dengan akhlak, akhirnya sombong. Betul sekali. Kan gitu kan? Betul sekali. Nah, artinya di samping dia memiliki keilmuan, artinya agama adalah Kunci pokok, fondasi untuk anak-anak kita, kan gitu. Setuju nggak kira-kira? Setuju sekali. Karena kata Pak Kiai yang ketika saya sowan tempat Pak Kiai, Pak Kiai juga di pondok-pondok pesantren juga, adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena apa? Ilmu tanpa adab itu tidak ada apa-apanya. Nah, Tapi orang beradab, insya Allah punya ilmu. nah, Orang punya ilmu belum tentu punya adab yang baik. baik. Seperti itu. Jadi artinya apa? Setuju Saya setuju ya? dengan Bang Jerin tadi, statement Bang Jerin bahwa adab lebih tinggi pada ilmu, itu memang betul sekali. Nah, Jadi memang nggak ada salahnya, itu memang betul. Di mana-mana sopan dan santun itu yang utama. Betul. Ilmu nomor 2. Seperti itu. nah kira-kira ini ke depan ini apa nih program yang akan dilakukan Mas Fajar? Kan banyak kan program-program nih, bisa disepil nggak nih program apa sih yang ke depannya untuk dunia pendidikan buat anak-anak nih? Baik, program ke depan dalam waktu dekat ini sampai di akhir tahun nanti, khusus satu di Pramuka sendiri, kami akan mengadakan latihan gabungan Apa tuh? dengan latihan gabungan latihan semua gabungan. polsek-polsek Oh begitu? yang ada di Polres Tulang Bawang akan Maksudnya mengumpulkan. polsek-polsek ini mengumpulkan Iya, adik-adik ada siswa, adik dari berarti masing-masing berkaitan polsek. dengan pramuka nih? Pramuka, Adik-adik pramuka Kita ya? kumpulkan ke Polres, kita latihan gabungan selama 2 hari. 2 hari di Ya, halaman Polres Iya, Tulang di Bawang? sini. Waduh, Tanggal ini 8 dan tanggal 9 ini. tanggal 8 dan 9. Iya. Oh, udah deket nih. Udah dekat, tinggal beberapa hari lagi. Wah, Nah, kemudian sudah sampai di mana ya persiapan ini? insya Allah siap lah. Siap Saya nggak ya? siap baru siap. Itu prinsip saya. Ah, Kemudian kedua, tanggal 28, 29, 30, 31 kita akan mengadakan mengikuti kegiatan pertikara daerah tingkat Polda Lampung Polda Lampung. di Sukoharjo, Pringsewu. Wah, luar biasa. Jadi perwakilan dari Di Polres Tulang Tulang Bawang Bawang kita kirim ke sana. kita kirim sana. Iya. Kita ngawal nih berarti. Positif. Wah, luar biasa. Kemudian di akhir tahun nanti ada persiapan Loka Baara atau lomba Saka Bayangkara tingkat daerah Polda Lampung di akhir tahun. Ini di Pramuka. Ini dalam waktu dekat ini udah direncanakan. Nah, itu di Pramuka. Sebentar. Jadi Mas Fajar ini kan di Pramuka ini luar biasa. Ini kira-kira selain ini apa nih
Di kepramukaan ini apa nih? Sebagai apa nih kira-kira? Alhamdulillah saya dipercaya 2 jabatan. Coba bisa Di Kuarcap Tulang Bawang saya andalan cabang bidang Saka. Saka Iya, Bayangkara. andalan cabang. Andalan cabang. Iya, jadi andalan itu pramuka dewasa yang ditugas untuk mengurusi Saka. Oh, seluruh Saka. Iya, seluruh Saka. Tapi Kan banyak nih Saka nih. banyak. Ada Saka Bayangkara untuk kepolisian. Kepolisian ada. Ada Saka Wirakartika Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya, Dirgantara. Ada kesehatan itu apa tuh? Bakti Husada. Bakti Bakti Husada. Kemudian ada Dirgantara Angkatan Udara. Ada BPBD ya. POM. Ah, POM ada. Itu kan banyak Saka Saka. Kapom nama yang terbaru. Kita ketuanya. Saya kalau di Polres Tulang Bawang selaku sekretaris pimpinan Saka. Oh, sekretaris. Sekretarisnya, jabatannya 2. Artinya jabatan itu dipercaya Oleh oleh pimpinan. pimpinan. Siapa sih pimpinannya? Kalau Pinsaka kita Pak Kasat Bimas. Pak Kasat Pak Bimas. AKP Bowo. Oh, Jadi iya. memang di Pramuka memang dari dulu memang sudah kita berkecimpung. Kemudian yang kedua nih pertanyaan Bang Jirin tadi. Ini kegiatan ke depan untuk di pendidikan. Nah, Saya sedang menyusun jadwal kembali dan saya selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang maupun Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah 7. Jadi itu? karena tingkatan SMA. Oh, Karena gitu. tingkatan SMA kita ada Kepala Cabang Dinas Wilayah 7. berarti Atau- memang sudah ada pendekatan ke Dinas Betul. Pendidikan Tulang Bawang Ya, gitu kan? betul. Adanya kolaborasi. Ya, kolaborasi sama coba. komunikasi. Akhirnya saya buat jadwal atau membuat rencana kegiatan, saya berikan kepada beliau-beliau sehingga beliau-beliau ikut serta memberikan informasi kepada sekolah-sekolah yang akan Tanggapannya dikunjungi. bagaimana? Luar biasa. Oh, Welcome mereka. welcome ya. Welcome. Makanya Tapi saya punya artinya tidak ini polisi kok mau Enggak. ikut-ikutan enggak ya? enggak. Jadi welcome. Marba senang hati bisa membantu mereka dalam rangka kedisiplinan, memberikan hal yang luar biasa untuk anak-anak peserta didik. Luar biasa nih. Artinya kalau kita punya niat ikhlas, ya, dedikasi yang tinggi, Betul. ketika kita memang betul-betul untuk memberikan rasa keilmuan Peduli, kita, peduli kepada dunia pendidikan, insya Allah Siap. welcome kan gitu kan. Wih, luar biasa ini. Dan target saya untuk tahun ini sampai terluar lah dari Blok 0 Rawajutu Timur. Di mana tuh? Rawajutu Timur, Wih, Blok 0 berarti naik speed dong. utama. Waduh. Daerah utama Jaya Abadi nanti. Ada nggak pada saat Mas Fajar ini masuk ke wilayah-wilayah terjauh itu, ya? Kan nggak gampang loh, nggak mudah Betul. loh, ya kan? Itu jadi tantangan Ada saya nanti ke nggak depannya. cerita-cerita seperti apa? Mungkin jatuh dari motor atau Dulu pernah sih di Rawapitu waktu itu dulu. Saya pernah namanya mohon maaf, dulu naik motor lebih sulit, lebih enak jalan kaki ke Rawapitu Betul. dulu kan. Saya mencoba ke sana menggunakan sebuah motor dan memang banjir, jalannya licin, sampai akhirnya motor ditinggal, kita jalan kaki ke Rawapitu. Rawapitu, Saya ya. udah lupa tahun berapa, 2015-an kalau nggak salah. di sana itu? Di sana Memang tuh. Medannya sulit itu. Medan sulit itu. Dan Tapi ini dengan tekad kita dengan niat ingin ketemu dengan Iya, siswa itu nggak jadi penghalang. penyemangat kita Penyemangat kan. Setelah kita. dari situ ya capeknya itu hilang kan begitu Iya, kan. kita dengan anak-anak di sana, dengan adik-adik di sana, Ah, gembira bersama, memberikan materi-materi yang tentang kedisiplinan dengan kenakalan Iya, remaja iya, dan yang iya. lain, terbayarkan. karena memang kita hobi dan memang Iya. niat kita betul-betul ingin mendekat kepada adik siswa. Betul sekali. Capek dan seperti apapun hilang kan gitu kan. Betul, hilang. Oke, terima kasih, luar biasa Mas Fajar. Ya, mudah-mudahan ya apa yang dilakukan Mas Fajar ini menjadi contoh buat kawan-kawan Polri pun dimanapun berada. Berikanlah kemampuan kalian ataupun role model tersendiri buat kalian untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ada nggak untuk penutup nih? Baik, Pesan-pesan buat pemirsa kita nih. terima kasih. Pesan saya kepada terutama untuk adik-adik saya, Betul. saat ini kan adik-adik sudah diberikan namanya ikrar pelajar. Pedomani ikrar pelajar tersebut. Insya Allah hidup kalian, sekolah kalian luar biasa nantinya. Karena ikrar pelajar saat ini hanya ada 5 dan itu sudah mencakup semua yang ada di dunia pendidikan, baik pun adab. Karena cintai tanah air dan rukun sesama teman. Wah, tuh luar biasa. Jadi
Kalau itu kalian laksanakan, insya Allah bully nggak ada, Nggak ada. kenakalan remaja tidak ada, Iya pasti. hidup kalian akan lebih indah daripada yang Anda dipikirkan. Tepuk tangan dulu. Aduh, terima kasih Mas Fajar, ini waktulah yang harus memisahkan Siap. obrolan yang sangat luar biasa ini. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi baik buat kawan-kawan semua, terkhusus buat kawan-kawan anggota Polri. Berikanlah kemampuan dan cara tersendiri mungkin pendekatan diri kepada masyarakat. Betul sekali. Itu saja. Bye-bye dulu Mas Fajar. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.